Kurang semangat, Kak. Sekali lagi, apa kabarnya di minggu ini? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Oke, sebelum memulai ibadah gabungan kita, ada hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Seperti fajar yang bersinar di setiap pagi, janji Tuhan selalu setia menuntunku. Itu dia adik-adik, hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah gabungan kita. Kita angkat satu pujian yang berjudul Hari ini harinya Tuhan. Nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Biar lebih semangat lagi, kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat-sangat baik kepada kita, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik.
selamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, jangan duduk dulu. Adik-adik masih bangkit berdiri. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Dalamnya Hatiku. Baik, sekarang tiba waktunya kita untuk persembahan nih. Sebelum kita persembahan, kita pertama siapkan amplopnya dulu. Ini. Lalu, kalau sudah siapin amplop, kita tulis pertama hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini. Sudah tulis? Sudah? Nah, kalau sudah siapin amplop, sudah kasih hari, tanggal, bulan, dan tahun, kita simpan dulu amplopnya, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selagi kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyi lagu Aku Diberkati, Sepanjang Hidupku Diberkati. Oke, musik! Berkati
dimanapun kalian berada. Terima kasih ya sayang ya. Pada minggu ini kalian sudah menyempatkan diri kalian untuk mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Keren, itu anak-anak Tuhan. Selalu ingat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya sayang ya. Terima kasih Kak Esther ucapkan juga buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Yola, ada Kak Dea, dan Kak Talita. Semangat melayani kakak-kakak. Kalian luar biasa. Baiklah adik-adik, ada informasi terkait seksi pelayanan anak dalam rangka menyambut Hari Anak GKE. Kalian mau tahu apakah itu? Kita simak yuk videonya berikut ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya. Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham diuji, terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22, dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin terdapat di Lukas pasalnya yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat tanggal 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, itu dia informasi terkait lomba yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Anak. Bagi kalian yang sudah siap foto ataupun videonya, tidak usah nunggu tanggal 15. Kirim aja langsung ke WA-nya Kak Esther. Oke? Kak Esther tunggu ya. Jangan takut, jangan ragu. Kita buktikan kalau anak-anak GKE itu adalah anak-anak yang luar biasa. Oh iya adik-adik,
tidak lupa juga loh Kak Esther dan kakak-kakak yang lainnya mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun mulai dari hari ini sampai tanggal 18 Juli 2020. Yeay, kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian tetap setia dan semakin dewasa di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baik adik-adikku semua, tidak lupa Kak Esther selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan untuk kita semua sayang ya. Jangan lupa menggunakan masker apabila keluar rumah. Hindari dulu kerumunan orang banyak ya sayang ya. Dan jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang cukup. Jangan selalu bergadang. Oke sayang ya. Jangan lupa juga kita semua saling dukung doa supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dalam keadaan yang normal. Oke sayangnya. Ya, baiklah, sekarang Kak Esther akan mengajak kita semua untuk beribadah di kelas masing-masing. Baik kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Syabrak. Adik-adik, halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, biar lebih semangat lagi, kakak mau coba tes dulu deh semangatnya gimana. Tepuk Yesus. Yes. Yes. Oke. Nah, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Oke. Adik-adik tahu lagunya kan? Nah, adik-adik bisa sambil gerak ya. Oke adik, nah tadi kan kita habis menyanyikan lagu. Nah sekarang kita mau ngapain ayo? Mau ngapain? Iya, kita mau mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sama kami beristirahat tidur malam tadi hingga bangun pada pagi hari ini Tuhan, dan kami dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Nah sekarang Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap cerita yang disampaikan Tuhan, supaya kami dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cerita. Nah adik-adik, siapa di sini yang suka melihat burung? Nah kakak juga senang melihat burung adik-adik, karena sangat indah. Nah burung jenis apa aja yang adik-adik sering lihat? Oke, nah di sini ada yang bisa niruin suaranya nggak? Kalau kakak sih kurang bisa ya.
Nah, Allah menciptakan burung-burung dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi burung-burung dan mengenal mereka satu persatu. Nah, sekarang kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Nah, adik-adik bisa sambil gerak kepak-kepak sakin ya. Oke? Bisa? Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Adik-adik tahu burung gagak nggak? Itu yang bulunya warna hitam. Tahu nggak? Ya, burung gagak itu kicauannya sangat nyaring adik-adik, tetapi suaranya tidak merdu seperti burung-burung lainnya. Nah, walaupun demikian, burung gagak ini tetap dikasihin oleh Tuhan, dan juga burung gagak ini taat kepada Tuhan. Oke, sekarang kita mau mendengarkan tentang seekor gagak yang sebagai penolong manusia. Nah, kira-kira adik-adik mau tahu nggak? Nah, kalau adik-adik mau tahu, kita dengarkan cerita dari Kak Desta. Silahkan Kak Desta. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Nah, yang cerita di kelas kecil pada hari ini adalah Kak Desta. Nah, sebelum kakak bercerita, adik-adik harus duduk dengan manis dulu. Persiapkan telinga dan hatinya untuk mendengarkan cerita dari kakak. Nah, kalau sudah, kakak akan bercerita tentang seekor burung gagak yang membawa makanan adik-adik. Adik-adik penasaran gak ceritanya bagaimana? Oke, kalau begitu dengarkan cerita kakak dengan baik ya. Oke. Pada suatu hari, hiduplah seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan. Ketika Tuhan ingin berbicara kepada umatnya, dia berbicara pertama kepada Elia, dan kemudian Elia mengatakan kepada bangsa itu apa yang telah dikatakan Allah. Pada waktu itu, bangsa Israel mempunyai seorang raja yang tidak mengasihi Tuhan. Nama raja itu adalah Ahab. Ahab dan istrinya menyembah patung-patung. Mereka meminta dari patung-patung itu untuk memberikan hujan supaya tanaman dapat tumbuh. Tetapi hujan tidak turun karena hanya Allah yang dapat memberikan kita hujan. Hanya Allah yang dapat memberkati kita sehingga kita mempunyai semua yang kita perlukan. Tuhan sangat marah kepada Raja Ahab karena berdoa kepada patung-patung. Tuhan memutuskan untuk menghukum Ahab dan umatnya. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi kepada Raja Ahab. Tuhan menyampaikan kepada Elia untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan hujan. Elia taat kepada Allah adik-adik. Ia pergi ke istana dan berkata kepada Raja Ahab. Katanya, Tuhan akan menghukum engkau dan rakyatmu karena engkau tidak menghormati Tuhan. Mulai hari ini tidak akan ada hujan atau embun sampai aku mengatakannya. Wah, raja marah sekali mendengarnya. Ia segera mengusir Elia keluar dari istana. Orang banyak memandang Elia dengan penuh kebencian. Mereka tidak percaya apa yang Elia katakan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yang Elia katakan jadi kenyataan. Setiap pagi matahari bersinar, tetapi di sana tidak ada embun pada rumput dan tidak ada hujan. Udara menjadi sangat panas dan sangat kering. Tanah menjadi sangat keras. Dedaunan di pohon dan rerumputan menjadi coklat.
Setiap orang menantikan hujan datang, tetapi tidak kunjung datang juga. Mereka meminta kepada berhala-berhala mereka untuk mengirimkan mereka hujan. Tetapi berhala-berhala itu tidak menjawab doa mereka. Ternak mereka mati, adik-adik, sebab mereka tidak mempunyai air. Tetapi bangsa itu dan raja mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Di istana, Raja Ahab menjadi sangat marah, dan Raja Ahab meminta tentara-tentaranya untuk mencari Nabi Elia. Tentara-tentara mereka mencari ke setiap tempat, namun Elia tetap tidak ditemukan. Di manakah Elia, adik-adik? Allah telah berbicara padanya untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sana dia dapat minum air yang segar dari sungai setiap hari. Tetapi bagaimana Elia memperoleh makanannya? Di sana tidak ada pasar dan tidak ada rumah makan. Tetapi Elia tidak pernah kelaparan, adik-adik, karena Allah memerintahkan burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Lihat, burung-burung gagak itu membawa roti di paruhnya. Mereka terbang rendah dan menjatuhkan roti dan daging itu ke tangan Elia. Elia menerima makanan ini dari paruh burung gagak dengan sukacita. Ada pula yang membawakan daging. Kemudian dia mengucap syukur kepada Tuhan, lalu memakannya, adik-adik. Begitulah terjadi setiap hari. Setiap pagi dan setiap sore, burung gagak itu datang membawa makanan. Burung-burung gagak itu hormat dan taat pada perintah Tuhan, sehingga Elia bisa makan dengan cukup dan tidak mati kelaparan. Bukankah Tuhan itu baik, adik-adik? Iya, pastinya Tuhan itu sangat baik, adik-adik. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik, sampai situ dulu cerita kakak pada hari ini ya. Apakah adik-adik sudah mendengar cerita kakak dan baik tadi? Wah, kalau adik-adik sudah mendengar cerita kakak dan baik, berarti adik sungguh-sungguh ingin beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana tadi ceritanya? Apakah Allah itu sangat baik, adik-adik? Iya, Tuhan pastinya sangat baik kepada kita dan kepada semua orang. Nah, sampai sini dulu ya cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu jarak jauh kami ini Tuhan. Dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami selanjutnya ini Tuhan. Dalam kegiatan apapun kami percaya Engkau selalu bersama kami. Inilah doa yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu dia ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Sudahkah